Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pengukuran dan pemetaan digital. Semoga hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang pengolahan data hasil pengukuran poligon secara komputer, yaitu dengan menggunakan program Excel. Pada materi sebelumnya, kalian telah belajar tentang pengolahan data hasil pengukuran poligon secara manual, yaitu dengan cara mengisi belangko atau lembar pengolahan data. Jika dibandingkan dengan pengolahan data secara manual, maka pengolahan data secara komputer ini tentunya ada beberapa kelebihan. Antara lain, yang pertama, waktu pengerjaan relatif lebih cepat. Jika secara manual, prosesnya harus dihitung satu persatu dan kemudian hasilnya dicatat pada belangko pengolahan data. Nah, pada pengolahan data secara komputer bisa lebih cepat karena proses perhitungan dan pencatatan hasil perhitungan itu bisa dilakukan secara otomatis oleh komputer. Tentunya setelah rumus-rumusnya yang diperlukan kita buat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pengolahan data secara komputer tentunya lebih efektif ya. Terlebih lagi jika data yang harus diolah itu banyak. Selain itu juga begini. Jika sebelumnya kita pernah melakukan pengolahan data secara komputer gitu ya, lembar pengolahan data tersebut bisa kita gunakan lagi untuk mengolah data hasil pengukuran pada kegiatan yang lain. Ini misalkan bulan ini kita melakukan pengukuran terus kemudian kita olah dengan komputer gitu ya. Terus bulan depan kita juga melakukan pengukuran misalkan di lokasi yang berbeda. Nah, untuk mengolah datanya gitu kan kita tidak harus membuat ulang gitu kan ya. Tapi bisa kita gunakan lembar pengolahan data yang sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja data-data lapangannya, seperti data sudut yang diukur gitu kan, jarak-jarak data rata-rata yang diukur, kemudian azimut awal, azimut akhir, koordinat awal, koordinat akhir. Setelah itu ya komputer akan memproses secara otomatis gitu ya. Tidak perlu lagi membuat dari awal, dari nol gitu ya. Membuat rumus-rumusnya lagi tidak perlu. Jadi dengan komputer itu bisa lebih efektif gitu ya. Kemudian juga kelebihan yang lain yaitu adalah di media penyimpanannya. Jadi ukuran media untuk menyimpan data hasil pengukuran secara komputer itu jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan media penyimpanan pengolahan data secara manual. Kalau secara komputer, ukuran datanya itu relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan ruang yang harus disiapkan untuk menyimpan lembar-lembar pengolahan data secara manual. Namun ada beberapa kelebihannya juga tentunya. Yang pertama itu ya perangkatnya ya. Perangkat komputer atau laptop itu relatif lebih mahal. Namun sekarang ini kan rata-rata masyarakat kita sudah memiliki atau mampu membeli perangkat komputer atau laptop untuk pekerjaannya. Kemudian kelemahan yang lain itu ada resiko filenya rusak ya. Misalkan terkena virus. Kemudian juga begini. Kalau pengolahan data secara komputer itu kadang-kadang, apalagi kalau menggunakan personal komputer ya, komputer desktop gitu. Kadang-kadang kita keasikan mengolah data terus kemudian lupa saving, terus tiba-tiba terjadi kendala hang atau mungkin tiba-tiba mati gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan
apa yang sudah kita kerjakan tadi itu ya hilang gitu kan, tidak sempat tersimpan, sehingga kita harus mengulang kembali prosesnya, pekerjaannya. Kalau yang secara manual kan karena langsung dicatat ya tidak akan hilang seperti itu. Itu beberapa kelebihan dan kelemahan proses pengolahan data secara komputer. Tetapi dibandingkan dengan kelemahannya, Bapak kira pengolahan data secara komputer ini lebih efektif ya, lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pengolahan data secara manual gitu ya. Oke, seperti yang telah Bapak sampaikan bahwa secara prinsipnya pengolahan data secara komputer itu sama dengan pengolahan data secara manual. Hanya saja rumus-rumus yang kalau secara manual itu dihitung dengan menggunakan kalkulator, nah secara komputer ini rumus-rumus tadi kita buat dalam formula-formula Excel.